Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Alfianisa dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi tentang statistik Fermi Dirac. Nah, berikut beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait materi statistik Fermi Dirac. Untuk poin yang pertama yaitu tentang pengertian statistik Fermi Dirac, poin yang kedua tentang distribusi Fermi Dirac, untuk poin yang ketiga yaitu tentang fungsi Fermi Dirac, poin yang keempat tentang gas Fermi Dirac, dan yang terakhir atau poin yang kelima yaitu tentang beberapa contoh soal dari statistik Fermi Dirac sendiri. Oke, selamat menyaksikan. Baik, kita masuk pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian statistik Fermi Dirac sendiri, di mana statistik Fermi Dirac hanya berlaku untuk partikel kuantum berupa fermion. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fermion itu sendiri? Mari kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, berikut merupakan beberapa ciri khas atau karakteristik dari fermion itu sendiri. Yang pertama merupakan partikel yang mempunyai spin kelipatan ganjil atau tengahan, atau kelipatan dari setengah, dan seterusnya. Contohnya partikelnya yaitu elektron, proton, neutron, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ciri khas atau karakteristik fermion yang kedua, yaitu merupakan partikel yang tidak dapat dibedakan. Massa kecil, namun panjang gelombang de Broglie-nya besar atau disebut sebagai superposisi, seperti tercampur. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga, yaitu energi sistemnya diskrit atau tertentu, dan memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Dan pada statistik Fermi Dirac ini, hanya satu tingkat energi saja yang boleh diisi oleh fermion atau kosong. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang distribusi Fermi Dirac. Distribusi Fermi Dirac digunakan untuk partikel tak terbedakan yang mengikuti prinsip eksklusi Pauli, di mana digunakan untuk menentukan jumlah cara penyusunan sistem fermion ke dalam keadaan energi pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu mengenai fungsi distribusi Fermi Dirac. Oke, untuk mendapatkan distribusi Fermi Dirac, yang pertama menentukan dua assembly pada jumlah partikel yang berinteraksi. N aksen sama dengan N-1. Di sini dimaksudkan bahwa N aksen di sini sebagai keadaan yang kosong atau belum ditempati oleh assembly atau fermion tadi. Dan N di sini merupakan tempat atau keadaan yang sudah ditempati oleh fermion. Kemudian di beberapa pasangan keadaan makro, N aksen JK sama dengan NJK pada semua tingkatan kecuali level R dan di level R. N aksen JK sama dengan NJK -1, seperti halnya yang tadi, di mana ketika fermion atau keadaan itu sudah ditempati oleh satu fermion, maka keadaan yang kosong dapat dicari dengan rumus N aksen JK sama dengan NJK atau jumlah keadaan yang telah ditempati oleh fermion N1 atau jumlah fermionnya. Kemudian energi yang sesuai adalah U, dan U aksen atau energi yang belum ditempati oleh fermion itu dapat dirumuskan sebagai energi pada keadaan yang telah ditempati oleh fermion dikurangi epsilon R. Oke, kita masuk pada materi yang selanjutnya. Ini merupakan sebuah keadaan distribusi Fermi Dirac yang dapat kita tentukan. Nah, di sini ada keterangannya. Yang gambar yang pertama atau yang ke A sebelah kiri ini merupakan gambar kemungkinan keadaan makro dari assembly 6 partikel sesuai statistik Fermi Dirac ketika U sama dengan 6 epsilon. Dan gambar yang kanan ini merupakan kemungkinan keadaan makro ketika satu partikel bergerak dari level 2 assembly bagian A atau bagian yang pertama tadi. Dengan peluang termodinamik dari masing-masing keadaan makro diberikan di samping atas, dan rata-rata bilangan okupasi di tiap level dicatat pada diagram samping bawah. Selanjutnya kita masuk pada konfigurasi fermion, di mana konfigurasi khusus dari assembly dapat diekspresikan sebagai distribusi dari sistem pada keadaan-keadaan energinya, atau dilambangkan dengan huruf E. Keadaan energi epsilon I terdegenerasi sebanyak GI dengan kuantum energi utama epsilon I sampai dengan epsilon I plus diferensial dari epsilon I. Kemudian untuk konfigurasi yang diberikan itu ditentukan oleh harga-harga Ni atau jumlah keadaan yang menempati jumlah fermion yang menempati keadaan tertentu, yaitu bilangan okupasi dari keadaan energi untuk variasi ke I. Sama saja ya. Kemudian karena Ni tertentu pada suatu sistem dan energi total juga tertentu, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini di bawah ini ya sudah tertera. Kita ingat kembali bahwa fermion itu merupakan partikel bebas identik tak terbedakan dan patuh asas Pauli, sehingga jumlah total pengaturan konfigurasinya dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, lanjut. Kita akan menentukan jumlah suatu keadaan maksimum ya. Di sini telah dilampirkan berupa gambar, di mana dapat kita lihat di sini ada kursi, ada anak-anak yang identik sama ya. Ini dimisalkan, jadi kursi-kursi ini
Ini dimisalkan suatu keadaan dalam sistem tadi. Kemudian anak-anak di sini yang duduk ini merupakan fermion. Fermion atau tadi partikel yang mengikuti asas Pauli tadi. Nah, di sini ada keterangannya. Ni merupakan keadaan yang telah terisi. Dan Gi merupakan jumlah total keadaan. Di sini ya. Keterangan di sini. Oke, lanjut. Jadi di sini kita tahu bahwa pada keadaan di sini, ini tuh hanya terisi oleh satu anak saja atau kosong. Sehingga karena satu keadaan maksimum hanya menampung satu sistem atau lebih kecil dari keadaan atau lebih sedikit dari keadaan, maka dapat dipenuhi N1 kurang dari sama dengan G1 atau banyaknya keadaan yang telah terisi itu harus kurang dari atau sama dengan banyaknya G1 atau banyaknya keadaan, atau di sini kita bisa misalkan kursinya, jumlah keadaan kursinya gitu. Terus N2 kurang dari sama dengan G2 dan seterusnya sampai Ni kurang dari sama dengan Gi atau Nm kurang dari sama dengan Gm. Untuk dapat penentuan keadaan maksimum pada suatu sistem tadi, maka dapat dirumuskan melalui rumus permutasi ya, yang itu dengan cara G1 faktorial atau jumlah keadaan total dari keadaan-keadaan yang dapat ditempati oleh fermion tadi, atau di sini kita bisa gambarkan sebagai kursi, dibagi dengan G1 min N1 faktorial, yaitu merupakan keadaan yang kosong atau keadaan yang belum ditempati atau tidak ditempati oleh fermion atau kursi-kursi yang kosong ini. Gitu. Dikalikan dengan N1 faktorial atau jumlah fermion yang telah menempati kursi-kursi ini tadi. Nah, lanjut pada G2, G3 dan seterusnya, sehingga didapatkan keadaan maksimumnya sebagai WI sama dengan sigma bilangan dari I dari 1 sampai ke N G1 faktorial atau jumlah keadaan total keadaan tadi dibagi dengan GI min N1 faktorial atau jumlah keadaan yang kosong dikalikan dengan Ni faktorial atau fermion yang telah menempati suatu keadaan. Oke, selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang terbesar. Sebelumnya di sini batasan jumlah N dan U. Kita ingat kembali batasan jumlah N dan U bahwa sistem itu disimbolkan sebagai N dan energi itu disimbolkan sebagai U. Nah, karena sistemnya itu terisolasi, maka do N dapat dirumuskan sebagai sigma I dari 1 sampai ke N dikalikan dengan do Ni atau jumlah fermionnya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sistem itu terisolasi sehingga tidak dimungkinkan adanya perubahan jumlah partikel atau jumlah sistem. Nah, kemudian hal yang sama seperti halnya dengan partikel tadi atau N atau jumlah sistem tadi, maka do U juga sama dengan 0 karena tidak ada perpindahan energi atau perubahan jumlah energi. Oke, kita masuk pada persamaan yang telah kita tentukan tadi, yaitu mengenai jumlah cara dalam penyusunan sistem dalam suatu energi. Tadi kan diperoleh W sama dengan sigma I dari 1 ke N Gi faktorial per Gi min Ni faktorial dikalikan Ni faktorial. Nah, di sini kita lenkan, maka diperoleh W sama dengan sigma S sama dengan 1 atau I sama dengan 1 M ln Gs faktorial min ln Gs min Ns faktorial min ln Ns faktorial. Nah, selanjutnya kita masuk pada kita menggunakan pendekatan Starling. Ln W dapat diaplikasikan atau dapat didekatkan atau mendekati persamaan sigma dari S sama dengan 1 sampai M Gs ln Gs sama min Gs min Ns ln Gs min Ns min Ns ln Ns. Oke, kita diferensialkan dari setiap ruasnya ya. Oke, langsung saja lanjut. Kemudian bentuk do ln W dapat dituliskan. Nah, ini tadi kan kita turunkan ruas kanannya dulu. Sudah didapatkan persamaan seperti ini. Nah, kemudian kita menurunkan do ln W. Nah, didapatkan persamaan dari penurunan ruas kiri, sigma dari S sama dengan 1 atau dari 1 sampai ke M ln Gs min Ns per Ns do Ns. Oke, selanjutnya kita tentukan konfigurasi dengan probabilitas atau kemungkinan maksimum diperoleh dengan mencari solusi untuk persamaan do ln W plus alpha do N plus beta do U sama dengan 0. Merupakan hasil diferensial dari ruas kanan tadi diperoleh sama dengan 0, dan agar persamaan selalu 0, untuk variasi do Ns yang sembarang maka harus terpenuhi. Maka Gs min Ns per Ns kita eksponensialkan ruas sebelah kanan
eksponensial dari min alfa min beta kali ES atau energi keadaan. Maka NS diperoleh sebagai GS per eksponensial dari min alfa min beta ES plus 1. NS di sini sebagai konfigurasi probabilitas maksimum tadi yang akan kita cari tadi. Dengan keterangan S di sini sama dengan I tadi dari persamaan awal dan N sama dengan M besar sama saja. Dan di sini didapatkan fungsi Fermi-nya yaitu 1 per eksponensial dari negatif alfa plus beta epsilon I plus 1. Dari persamaan sebelumnya tadi, yang ini tadi, ini atau NS ini, maka diperoleh NI atau NS sama saja GI per eksponensial dari negatif epsilon min epsilon F per KT plus 1. Kita substitusikan beta dan alfanya, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Kemudian kita peroleh fungsi Fermi-nya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu mengenai gas Fermi-Dirac. Apa itu gas Fermi-Dirac? Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan gas Fermi-Dirac, maka terlebih dahulu di sini akan dijelaskan mengenai sifat-sifat gas yang terdiri dari fermion yang berkaitan erat dengan energi Fermi atau di sini dilambangkan sebagai epsilon F. Sifat gas yang dijelaskan ini adalah gas Fermi ideal. Untuk aplikasinya, yaitu contohnya pada nukleus, pada atom, dan elektron pada metal dapat dianggap sebagai gas Fermi ideal. Contohnya seperti itu. Kemudian, untuk sifat fungsi Fermi untuk suatu kasus assembly pada suhu sama dengan 0 derajat Kelvin dan energi Ferminya 0, maka mempunyai dua kemungkinan, di mana epsilon min epsilon F pada suhu 0 derajat Kelvin tadi per KT sama dengan tak hingga untuk energi lebih dari energi Fermi tadi yang pada keadaan 0 derajat Kelvin. Nah, sedangkan ketika epsilon min epsilon F pada keadaan 0 derajat Kelvin tadi akan bernilai negatif tak hingga untuk epsilon kurang dari atau energi total kurang dari energi Ferminya atau pada saat suhu 0 derajat Kelvin. Nah, maka harga fungsi Ferminya dapat dituliskan sebagai F dalam fungsi E, energi Fermi, sama dengan 1 per epsilon tak hingga plus 1 sama dengan 0 untuk epsilon lebih dari epsilon F atau energi Fermi pada suhu 0 derajat Kelvin dan akan bernilai 1 ketika epsilon kurang dari energi Ferminya pada saat suhu 0 derajat Kelvin. Nah, akibatnya pada suhu sama dengan 0 derajat Kelvin, kemungkinan keadaan dengan energi lebih kecil dari energi Ferminya ditempati seluruhnya. Sedangkan untuk energi lebih besar akan dikosongkan. Hal ini dapat digambarkan dengan fungsi energi di samping. Ini gambarnya. Jadi ketika energinya lebih kecil dari energi Fermi, maka akan ditempati. Namun ketika energinya lebih besar, maka akan dikosongkan. Itu. Oke, selanjutnya untuk harga dari energi Fermi tadi pada suhu keadaan 0 derajat Kelvin dapat ditentukan dengan persamaan N sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N, NI sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga N epsilon D epsilon. Keadaan ini sebanding dengan integral dari 0 sampai energi Fermi pada suhu 0, G epsilon D epsilon sama dengan N. Untuk dua keadaan per tingkat energi dan rapat keadaan G epsilon dapat dinyatakan sebagai G epsilon sama dengan 4 PV per 2M per H kuadrat pangkat 3/2 dikalikan dengan epsilon pangkat setengah atau dapat juga dirumuskan sebagai N sama dengan integral dari 0 sampai dengan energi Fermi pada suhu ke 0 4pi V 2M per H kuadrat dikali di pangkat 3/2 dikalikan dengan epsilon pangkat setengah D epsilon dengan energi Fermi pada suhu 0 yaitu dirumuskan sebagai H kuadrat per 2M 3N per 8pi V dipangkatkan 2/3. Oke, untuk molekul-molekul gas yang mempunyai energi epsilon min epsilon F pada 0 derajat Kelvin yang jauh lebih besar dari KT, fungsi Fermi diperkirakan mendekati pada pernyataan klasik di mana E atau eksponen dari epsilon min epsilon F pada 0 derajat Kelvin per KT. Oke, selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Oke, untuk soal yang pertama, di sini disediakan suatu sistem yang terdiri dari dua tingkatan energi. Tingkatan E1 dengan 4 keadaan energi. Di sini tertera E1, 4 keadaan energi, sedangkan pada tingkat E2 dengan 3 keadaan energi, di sini sebelah kanannya, terdapat 2 partikel yang menempatinya setiap keadaan. Nah, jika partikel memenuhi statistik Fermi-Dirac, gambarkan keadaan makro yang mungkin. Oke, di sini merupakan jawaban dari soal tadi. Secara umum, peluang termodinamika atau W tadi dapat dirumuskan sebagai berikut. WI sama dengan GI faktorial atau jumlah keadaan total dibagi dengan NI faktorial dikalikan atau jumlah fermion dikalikan dengan GI min NI faktorial atau jumlah keadaan yang kosong. Nah, kita hitung pada keadaan yang pertama dulu atau
kita lambangkan sebagai epsilon 1 tadi yang terdiri dari 4 keadaan di mana terisi oleh 3 partikel setiap keadaannya. Nah, 4 keadaan, jumlah keadaan total tadi ya, faktorial, 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial atau jumlah fermion atau partikel yang menempati setiap keadaan tadi dikalikan dengan 4 min 3 atau faktorial ini sebagai keadaan yang kosong. Nah, kita peroleh W1 sama dengan 4 atau peluang termodinamika pada keadaan 1 itu bernilai 4 dan peluang termodinamika pada keadaan 2 itu diperoleh sebesar 3. Nah, jika kedua tingkatan energi ini dikombinasikan akan diperoleh peluang termodinamika total yaitu dengan mengalihkan keduanya di mana W total sama dengan W1 atau peluang termodinamika pada keadaan 1 dikalikan dengan keadaan 2 maka diperoleh 4 kali 3 diperoleh hasil 12 keadaan. Jadi ada 12 cara yang mungkin untuk menggambar konfigurasi partikel pada kedua tingkatan energi itu. Artinya ada 12 kemungkinan penempatan suatu fermion pada kedua keadaan tadi. Baik, sekian video dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf dan semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.